Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain fi dawami mulkillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita kesempatan untuk terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat majlis yang seperti ini, di mana diturunkan rahmat di tempat-tempat seperti ini, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa kita, Allah angkat segala permasalahan kita, Allah angkat segala musibah, segala penyakit yang ada di daerah kita, yang ada di daerah kaum muslimin, saudara-saudara kita yang lain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Qala Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Madan fi kitabihi Risalatul Mudzakarah. Faslun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Berkata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, beliau mengatakan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang, kemudian keburukannya membuat dia susah, maka dia seorang mukmin. Jadi kalau seseorang ketika dia melaksanakan ibadah, kemudian hatinya senang dengan ibadah tadi, atau sebaliknya ketika dia mengerjakan satu dosa, satu maksiat, kemudian hatinya sedih dengan maksiat tadi, maka itu tanda bahwa dia masih seorang mukmin, masih ada iman dalam hatinya, ya. Karena cabangnya iman itu banyak, ya. Bukan berarti imannya sudah sempurna, tapi paling tidak dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Karena kan dikatakan an-nadhafatu minal iman, bersih sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Jadi cabangnya iman itu banyak. Termasuk diantaranya ini tadi, ketika kita mengerjakan satu ibadah, kita bisa berzikir, kita bisa ke masjid melaksanakan sholat jamaah, kita bisa hadir di majelis taklim yang seperti ini atau majelis maulid, kemudian merasa alhamdulillah, senang hatinya ketika mengerjakan ibadah tadi. Atau sebaliknya ketika dia melakukan suatu dosa, tertinggal sholatnya, atau dia menghibah, kemudian ada rasa sedih dalam hatinya ketika melaksanakan dosa tadi, maka dia masih mukmin, dia masih dikatakan seorang mukmin. Berarti iman kita masih ada. Karena alhamdulillah kalau sudah iman itu nggak ada, bisa jadi dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena ketika sakaratul maut itu sesuatu yang sangat berat, diperlukan iman yang banyak, iman yang tebal.
tidak hanya sekedar seorang muslim aja, tapi diperlukan juga iman. Ya, karena iman itu tempatnya di hati. Ya, iman itu tempatnya di hati. Alhamdulillah kita termasuk orang yang senang menghadiri majlis. Ya, kita termasuk orang yang senang beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, berselawat, berzikir. Alhamdulillah berarti kita masih termasuk orang yang mukmin. Mudah-mudahan iman kita tidak dikurangi oleh Allah, tapi terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan kebaikan itu menarik kebaikan yang lain, keburukan menarik keburukan yang lain. Dikatakan juga kebaikan setelah kebaikan itu adalah balasan bagi kebaikan sebelumnya. Keburukan setelah keburukan itu adalah siksa bagi keburukan sebelumnya. Ketika kita melaksanakan satu kebaikan, maka insya Allah kita akan mudah untuk melaksanakan kebaikan yang lain lagi. Tapi ketika kita melaksanakan satu keburukan, maka akan mudah bagi kita untuk melaksanakan keburukan yang lain. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan satu ibadah seperti sekarang ini, hadir majelis taklim, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, bersolawat, kita akan dipermudah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain, sehingga iman kita akan bertambah terus. Ya. Karena iman itu yazad wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Sebagaimana HP kalau dicas, kalau HP itu nggak dicas turun, atau sinyal, cepat sinyal kan. Kalau pas ada sinyalnya naik, kalau pas nggak ada sinyalnya tuh turun. Mudah-mudahan kita terus dinaikkan oleh Allah iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat. Allah akhirkan umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa idza wafaqallahu ayyuhal mu'min bil amal bi ta'atih. Maka jika Allah memberi taufik kepadamu wahai orang mukmin untuk beramal ketaatan, falyuqam farahuka bidzalik, maka hendaklah engkau merasa sangat senang, sangat gembira dengan itu. Walitubali fi syukrillahi alladzi akramaka bi khidmati, dan engkau sangat bersyukur Allah telah memberi kemuliaan kepadamu dengan berkhidmat kepadanya. Jadi jika Allah telah memberi kita taufik untuk berbuat taat, beramal kebaikan, karena ada hidayah, ada taufik. Kita akan sering dengar, semoga kita mendapatkan hidayah dan taufik. Biasanya dua-duanya ini satu paket ya, hidayah dan taufik. Kalau itu berkenaan dengan Allah, kalau kita minta hidayah dari Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami hidayah. Kalau itu berkenaan dengan Allah, kita minta kepada Allah, maka hidayah yang dimaksud hidayah petunjuk dan hidayah dan taufik. Tapi kalau itu berkenaan dengan Nabi Muhammad, maka hanya hidayah, bukan taufik. Apa hidayah itu? Hidayah itu petunjuk jalan yang benar, petunjuk jalan yang benar. Karena ada jalan yang benar, ada jalan yang salah, ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Yang selamat ke surga apa ke neraka? Yang selamat ke surga. Jalan yang baik adalah jalan yang mengarahkan kita menuju surga, itu jalan yang baik. Ketika kita minta sama Allah hidayah, maka kita minta agar Allah memberi kita mudah untuk mendapatkan jalan menuju surga. Sedangkan taufik itu keinginan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan hidayah tadi. Ya. Allah dua-duanya memberi hidayah jalan yang benar, kemudian memberi taufik kepada kita untuk kita bisa mudah melaksanakan ibadah tadi. Kadang orang dapat hidayah saja, nggak dapat taufik. Tahu dia kalau sholat berjamaah itu pahalanya besar. Sholat jamaah di masjid lebih besar lagi. Dia tahu fadilahnya. Sholat jamaah di masjid itu besar pahalanya. Ya.
Oh, hadir majelis taklim itu besar pahalanya. Majelis taklim itu tempat turunnya rahmat. Majelis taklim itu tempat dikabulkannya doa. Tahu, tapi tidak ada keinginan untuk ke masjid menghadiri jamaah. Tidak ada keinginan untuk hadir majelis taklim. Karena apa? Tidak dapat taufik dari Allah. Hidayah dapat, tapi taufik tidak. Rasulullah hanya memberi hidayah, tidak memberi taufik. Rasulullah hanya memberi jalan. Jalan ke surga itu apa? Salat 5 waktu jangan tinggalkan. Jalan ke surga itu apa? Puasa Ramadan, menunaikan zakat, bersedekah. Rasulullah hanya ngasih hidayah, petunjuk. Sedangkan kita mau mengerjakan itu atau enggak, itu taufik wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kurangnya Abu Jahal? Apa kurangnya Abu Lahab? Setiap waktu Rasulullah berdakwah kepada mereka, ngajak kepada kebaikan, tidak pernah putus asa. Rasulullah itu ngajak Abu Jahal, Abu Lahab, tidak pernah putus asa. Setiap waktu dia ajak, meskipun mereka tidak nolak, meskipun mereka nolak, bahkan menghina, bahkan mencaci maki, tapi Rasulullah tidak pernah putus asa. Terus dikasih hidayah. Apakah mereka kemudian melaksanakan? Belum tentu, karena itu wewenangnya Allah, bukan wewenang Rasulullah. Katanya Rasulullah, aku mengasih jalan hidayah. Sedangkan terbuka seseorang itu hatinya untuk melaksanakan hidayah tadi, itu wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika kita bisa melaksanakan, kita mendapatkan petunjuk dan kita juga melaksanakan petunjuk tadi, jadi kita dapat hidayah dan taufik dari Allah, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka hendaklah engkau sangat senang dengan itu. Engkau sangat kenapa? Dapat dua-duanya. Kita dapat hidayah, alhamdulillah kita dalam keadaan Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam, tinggal di satu negara yang mayoritas Islam sehingga kita mudah untuk melaksanakan. Bisa jadi Allah menciptakan kita lahir di Amerika, bisa nggak? Bisa jadi, memang nggak bisa, bisa aja. Bisa jadi kita dilahirkan dalam keadaan Yahudi atau Nasrani atau komunis, bisa jadi. Kalau Allah berkehendak, bisa jadi. Bisa jadi mungkin kita diciptakan Allah, dilahirkan di muka bumi ini di zaman Rasulullah, bukan ikut Rasulullah, tapi musuh Rasulullah. Bisa jadi, bisa nggak? Bisa aja. Apa yang nggak bisa begitu? Bisa jadi. Ya. Mungkin kalau kita hidup saat Rasulullah, mungkin kita nggak jadi penolong Rasulullah, mungkin kita jadi musuhnya Rasulullah. Bisa jadi. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita, Allah munculkan kita di bumi ini dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Kita dalam keadaan Islam, kita dapat hidayah, jalan yang menuju surga. Kita sudah tahu, kemudian kita mampu melaksanakannya, ya, mampu untuk sholat, ya, mampu untuk hadir majelis taklim, ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata, itu taufik dari Allah. Tidak ada daya keinginan untuk berbuat taat, keinginan untuk meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk kerjakan semua itu kecuali semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid, tinggal selangkah 2 langkah, apa semuanya ke masjid? Tertentu, kadang yang jauh dari masjid yang ke masjid. Berapa banyak orang yang kuat badannya, ketika puasa Ramadan ya puasa, kenapa? Tak kuat, saya sakit mah, saya ini, saya harus kerja. Tapi ada orang tua sudah 60 tahun yang jalannya ada gemetar, tapi puasa Ramadan 30 hari sempurna dengan ibadahnya begitu, malam tarawih, tahajud, baca Quran. Jadi bukan jaminan kekuatan kita, kesehatan badan kita ini kemudian kita dapat taufik mudah melaksanakan ibadah, bukan jaminan. Bukan jaminan. Karena banyak sebaya seperti itu. Tapi semua adalah karena keinginan Allah. Karena Allah menginginkan kita untuk dekat kepadanya. Ma yuridullahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. May yuridullahu bi khairan. Siapa yang Allah menginginkan dia untuk kebaikan, maka Allah jadikan dia memahami ilmu agama. Allah yang menginginkan, bukan kita yang menginginkan. Allah yuridullah, Allah menginginkan dia. Allah yang menginginkan. Alhamdulillah kita ini termasuk juga yang diinginkan Allah untuk mendekat kepada Allah, yang diinginkan Allah untuk melaksanakan kebaikan tadi. Dengan hadir di majelis seperti ini, kita dapat ilmu, kita berzikir. Kalau di rumah belum tentu berzikir. Mau sholawat belum tentu sholawat. Belum tentu sholawat. Tapi alhamdulillah kita hadir di sini, orang bersolawat, kita sholawat juga. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang berzikir juga. Ketika turun rahmat, meskipun gurih, datang rahmat Tuhan. Ketika turun rahmat, kita duduk di tempat ini, nggak bersolawat misalnya, nggak berzikir, orang ngasih nasihat kita gurih, tapi tetap dapat bagian. Ketika turun rahmat di tempat itu, karena dia di tempat itu dapat juga. Karena Allah menginginkan kita kebaikan, dan ini harus kita merasa sangat bahagia. Ini kenikmatan luar biasa. Orang yang harta dunianya cukup berlebih, belum tentu dapat kenikmatan ini. Belum tentu dapat kenikmatan ini. Alhamdulillah kita dapat, dan ini harus kita syukuri. Syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur ditambah, kalau nggak syukur dicabut dari sama Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya. Wahtara kami muamalatih, dan Allah telah memilihmu untuk bermuamalah dengannya. Allah telah memilihmu untuk bermuamalah. Bermuamalah itu apa? Jual beli, kayak orang berdagang. Ya, kayak orang berdagang. Kita jual, kemudian dibeli. Sama kita beribadah, dibalas sama Allah surga. Alhamdulillah, ini muamalah kita dengan Allah. Dan muamalah dengan Allah tidak pernah rugi. Kalau kita berdagang, muamalah jual beli sama manusia, ditipu kan ya. Bukan asli, bukan asli. Bukan apa, harganya mahal dibilang murah, modalnya aja. Nipu pada sumpahnya sumpah palsu. Karena untung kita juga dikit. Kita jual beli dengan manusia. Tapi kalau jual beli dengan Allah, tidak ada ruginya. Dan keuntungannya berlipat ganda. Kita ini modal dari Allah. Kita ini modal dari Allah. Ya, badan kita dari Allah. Waktu kita dari Allah. Rezeki yang kita makan dari Allah. Tenaga kita dari Allah. Keinginan, kekuatan kita untuk beribadah juga dari Allah. Semua dari Allah. Tapi itu pun Allah masih kasih keuntungan lagi. Dengan apa? Dengan surga ya. Dengan kenikmatan nanti di akhirat. Ya. Was'alhu an yaqbala minka bi fadlihi. Maka dan mintalah kepadanya dengan kemurahan Allah, dengan anugerahnya, agar Allah menerima apa yang kita kerjakan ini. Ya. Agar Allah menerima dengan apa yang kita kerjakan ini. Ma yassarahu 'alaika min shalihil a'mal. Yang mana Allah telah memudahkan kita untuk mengerjakan ini semua. Ya, untuk mengerjakan ini semua. Maka minta kepada Allah, taqabbalallahu minna minkum. Ya. Minta kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan diterima. Qala Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, "Qulu bi qabulil amal ahamma minkum bil amal. Fa innahu la yabilu amal maqbul." Kata Sayyidina Ali, jadikanlah amal yang diterima oleh Allah itu lebih kalian pentingkan, lebih kalian perhatikan daripada apa? Lebih kalian perhatikan dari amal tadi. Jadikanlah diterimanya amal itu lebih kita perhatikan. Jadikan perhatian itu kualitas, bukan kuantitas. Jadikan kualitas itu yang lebih kita perhatikan daripada kuantitas. Kualitas itu mutunya bagus, bukan banyaknya amal, tapi
tapi mutunya amal. Mutunya amal. Sholat 2 rakaat, ringan aja. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun Al-Fatihah. Rakaat kedua baca qul huwallah. Surat-surat favorit itu ya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Itu surat favorit sih. Itu aja kita baca, tapi kita khusyuk dalam ibadah sholat 2 rakaat tadi. Karena diterimanya sholat itu kalau kita hadir hati kita di dalam sholat. 2 rakaat itu kita khusyuk, itu lebih utama, itu lebih harus kita perhatikan daripada kita sholat 100 rakaat tapi nggak ada khusyuknya. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Ngaji Quran, satu hari kita ngaji misalnya 1 juz. Oh, saya ngaji 1 juz 1 hari, tapi cepet-cepetan, nggak apa namanya, tidak memikirkan ayat-ayat Al-Quran, tidak memikirkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, sekedar bacanya dapat pahala, tapi kita nggak dapat manfaat dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sumbernya ilmu. 1 huruf dari Al-Quran, tidak ada huruf dalam Al-Quran itu sia-sia, nggak ada. Semuanya ada maknanya, semuanya ada manfaatnya. Tapi kalau kita saja sekedar cuma banyak baca Al-Quran saja, tapi tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran, dapat pahala, tapi tujuannya baca Al-Quran bukan itu. Lebih baik kita baca 1 halaman, tapi kita hayati artinya. Kita dapat manfaat dari Al-Quran tadi, nasihat dari Al-Quran, ilmu dari Al-Quran. Ya. Kemudian janji-janji Allah bagi orang yang taat, ancaman Allah bagi orang yang maksiat. Kita dapat itu lebih utama daripada kita baca 1 juz tapi nggak ada hasilnya. Kadang Ramadan banyak-banyakan hatam Al-Quran. Oh, saya Ramadan hatam 1 kali. Oh, saya 2 kali. Oh, saya 3 kali hatam. Ya bagus, alhamdulillah. Tapi dapat manfaat ya. Berbekas Al-Quran. Ada perubahan nggak setelah baca Al-Quran itu? Kalau ya sekedar aja dapat pahala. 1 huruf dalam Al-Quran dibalas 10. Kata Sayyidina Ali, 1 huruf dalam Al-Quran itu kalau nggak punya wudu dapat 10. Kalau punya wudu dapat 25. 1 huruf 25 kebaikan. Di dalam sholat 1 huruf baca aja, meskipun nggak ngerti maknanya. Baca Al-Quran tanpa ngerti maknanya dapat pahala seperti itu. Ya. Tapi tujuan membaca Al-Quran itu agar paham dengan isi Al-Quran. Ya. Lebih baik baca sedikit ketika Ramadan, kemudian bisa ambil manfaat dari Al-Quran, berubah menjadi lebih baik berkat baca Al-Quran tadi. Nah, itu. Jadi Sayyidina Ali tadi, jadikanlah diterimanya amal ibadah itu lebih kita perhatikan menjadi sesuatu yang sangat penting daripada hanya sekedar beramal ini. Karena dikatakan Sayyidina Ali, gaya itu amal makbul. Amal yang sedikit itu nggak sedikit, banyak. Amal 2 rakaat, sholat 2 rakaat, tapi perhatian dengan sholat tadi, sehingga sholat itu diterima. Amal yang 2 sholat 2 rakaat itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan orang yang sholat 100 rakaat tapi hati nggak hadir. Ya, itu. Dan mudah-mudahan semua amal yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Itu dia yang bisa disampaikan, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Minta bacaan Fatihah.
Tidak bacaan Fatihah bagi digarung Kima binti Iskun. Allah yaghfir lana wa yarhamna wa yaj'alna hafidh jannah. Al-hadirin wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa biqadrina wa bayyana Taqabbal minkum minna wa minkum taqabbal ya